Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sugianto Sulistiono selaku dosen pembimbing mata kuliah kecerdasan buatan. Nama saya Angger Krishna Aji, mahasiswa Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memenuhi ujian tengah semester dengan tema deteksi penyakit hepatitis menggunakan artificial neural network. Berikut merupakan beberapa agenda pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu menentukan variabel utama dari tema mesin cerdas yang saya gunakan tadi, lalu yang kedua mencari data, yang ketiga melakukan beberapa baris coding, yang keempat melakukan uji, dan yang terakhir memberikan validasi berupa nominal beberapa yang berhasil dan beberapa yang tidak berhasil. Berikut merupakan beberapa fitur yang saya gunakan atau variabel yang saya gunakan untuk mengklasifikasikan penyakit hepatitis. Yang pertama umur, yang kedua jenis kelamin, dan seterusnya, berjumlah 19 dan satu hasil akhir berupa 0 dan 1. 0 merupakan orang yang sehat, sedangkan 1 merupakan orang yang berpotensi terkena hepatitis atau terdeteksi sebagai hepatitis. Data ini saya peroleh melalui situs kaggle.com. Masuk pembahasan yang ketiga. Di sini saya akan memaparkan beberapa baris kode yang sudah saya tulis. Yang pertama, saya menuliskan variabel hepatitis underscore data di sini untuk memasukkan hasil download dataset dari situs Kaggle. Lalu yang kedua, di sini saya mengambil beberapa data karena tidak semuanya, nanti sisanya akan dilakukan untuk pengujian, yaitu baris kedua sampai dengan baris ke-520 dan kolom ke-20. Lalu pada training data, variabel training data, di sini saya mengambil file dari hepatitis ini tadi sama baris kedua sampai baris ke-520. Namun datanya dari kolom 1 sampai kolom ke-19 saja. Kolom ke-20 tidak digunakan. Lalu di sini saya melakukan validasi data di sini, yaitu untuk memisahkan data yang digunakan untuk training dan pengujian. Pada variabel validating class name di sini saya gunakan sisa dari data yang saya gunakan training tadi, yaitu baris ke-521 sampai dengan baris 569. Begitu juga dengan hasilnya, yaitu baris ke-521 sampai 569. Untuk melakukan pengolahan data, dilakukan terlebih dahulu transpose agar bentuknya berubah dari yang sebelumnya kolom menjadi baris dan yang baris menjadi kolom dengan perintah transpose. Di sini semuanya saya lakukan transpose di sini keempat variabelnya tadi. Lalu masuk ke perintah pattern.net. Pattern.net di sini digunakan untuk artificial neural network, di mana di dalamnya terdapat jumlah layer
dan jumlah neuron, lalu training function, dan performance function. Di sini saya gunakan 2 hidden layer dengan tiap layer, layer pertama 5 neuron, lalu yang kedua, layer kedua 10 neuron. Terdapat banyak pilihan. Saya akan menggunakan Bayesian Regulation. Lalu untuk performance-nya saya menggunakan default, yaitu cross entropy. Lalu kita lakukan training data, dan kita plot hasil dari training tadi. Selanjutnya dilakukan testing dataset, jadi memasukkan sisa data training untuk dicocokkan apakah benar bisa dilakukan klasifikasi. Dan yang terakhir, plotting confusion matrix. Confusion matrix di sini langsung saja kami run programnya. Terdapat grafik ROC atau kurva ROC, di mana kurva ini membantu untuk melakukan decision atau identifikasi manakah yang terbaik untuk threshold-nya dan dilakukan sebuah keputusan. Lalu terdapat network diagram, pattern recognition neural network atau pola dari neural network yang kami gunakan. Di sini terdapat input sejumlah 19 yang masuk ke hidden layer 1. 19 ini yaitu fitur-fitur atau variabel yang kami gunakan di dataset tadi, dan mempunyai input 1 yaitu 0 atau 1, di mana hasil akhir ini menyatakan orang tersebut berpotensi mempunyai penyakit hepatitis atau tidak. Di sini juga bisa diperlihatkan bahwa terdapat 2 hidden layer sesuai dengan perintah yang dilakukan pada patternnet tadi. Di sini kami memasukkan 2 hidden layer. Hidden layer yang pertama mempunyai 5 neuron, dan hidden layer yang kedua mempunyai 10 neuron. Seperti itu. Training ini menyatakan bahwa training sudah selesai dengan mencapai minimum gradient. Lalu untuk persentase correct classification atau incorrect classification menyatakan bahwa correct classification sebesar 100%, sedangkan incorrect classification sebesar 0%. Akan tetapi saya akan mengecek kembali apakah persentase ini benar atau tidak dengan menghitung manual. Di sini kami mempunyai data akhir yang kami gunakan berupa bilangan biner, di mana 0 merupakan orang yang berpotensi orang yang tidak berpotensi mempunyai hepatitis, sedangkan 1 yaitu orang yang berpotensi mempunyai hepatitis. Dengan melakukan perbandingan dengan fungsi CONIF, kami bisa mengetahui berapa jumlah bilangan 0 yang kita masukkan untuk tes data pada data yang sudah di training tadi. Bisa kita lihat bahwa data 0 di sini
sejumlah 14 dan data 1 sejumlah 35. Mari kita lihat pada confusion matrix. Di sini terlihat bahwa pada kolom true positif menyatakan bahwa terdapat 15 orang yang terdeteksi sebagai orang yang berpotensi mempunyai hepatitis dan 34 sebagai true negatif, yaitu orang-orang yang tidak terdeteksi sebagai orang yang mempunyai hepatitis. Pada data ini menyatakan bahwa data ini sudah 100% dikarenakan tidak adanya kesalahan. Namun bisa kita lihat bahwa dataset ini menyatakan tes yang kita lakukan pada data training kita terdapat 14 orang, bukan 15 orang, dan 34 orang yang mempunyai yang tidak berpotensi sebagai hepatitis. Namun di sini terdapat satu orang yang terlewatkan dan masuk ke kategori orang yang mempunyai yang berpotensi mempunyai hepatitis. Jadi menurut saya ini masih belum akurat 100%, mungkin 90 sekian persen. Bisa dilakukan beberapa penyempurnaan lagi berupa mungkin melakukan perubahan pada jumlah hidden layer atau jumlah neuron atau pada trend function di sini ataupun pada performance function di sini. Berikut merupakan beberapa penjabaran dari tema saya, yaitu deteksi penyakit hepatitis menggunakan artificial neural network. Saya Anggar Krisna Aje, berterima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya dan meminta maaf sebesar-besarnya untuk kesalahan penggunaan kata ataupun penjelasan yang saya lakukan. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.